Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Rianto, calon guru penggerak di Angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri. Dan di sebelah saya ada rekan saya yaitu Ibu Sunarmi SPD yang akan menemani saya dalam kegiatan praobservasi pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Adapun tujuan dari kegiatan praobservasi dalam kegiatan supervisi akademik ini adalah untuk sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar nanti guru yang bersangkutan menjadi lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan mungkin nanti akan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas pada kesempatan yang akan datang, Ibu. Adapun pertanyaan yang pertama di sini mengenai tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran besok di kelas Ibu? Terima kasih Bapak. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca dan mengamati teks non-fiksi yang disajikan melalui lembar RKPD dan diskusi kelompok. Peserta didik itu mampu membuat peta pikiran pada informasi penting yang terdapat di teks non-fiksi tentang daur hidup hewan dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, peserta didik itu mampu menganalisis perbedaan-perbedaan dalam daur hidup hewan dengan baik. Yang ketiga, yaitu melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta didik itu mampu membuat poster tentang daur hidup hewan dengan baik. Begitu Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, area pengembangan seperti apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran yang akan datang besok, Ibu? Oh iya, terima kasih. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik itu mampu menguasai materi yang saya ajarkan. Kemudian anak mampu belajar aktif dalam berdiskusi kelompok. Terus anak dapat meningkatkan hasil belajarnya dalam proses pembelajaran seperti itu, Bapak. Untuk pengembangan pada diri saya, yaitu saya menjadi lebih terampil dalam penggunaan media, metode maupun strategi pembelajaran yang akan saya laksanakan. Oke. Baik. Untuk pertanyaan ketiga mengenai strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti seperti apa, Ibu? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu berdiferensiasi. Untuk metodenya yaitu dengan metode ceramah interaktif, terus diskusi kelompok dan penugasan. Yang mana model pembelajaran yang saya ambil adalah PJBL atau Project Based Learning, yang mana anak berdiskusi kelompok membuat sebuah poster tentang daur hidup hewan. Dan media yang saya gunakan adalah PowerPoint dan lembar kerja peserta didik. Seperti itu, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Terus kira-kira kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di hari apa untuk saya observasi di kesempatan besok, Ibu? Iya. Untuk proses pembelajaran akan saya laksanakan di hari Kamis. Di situ saya akan mengajar di kelas 5 tentang materi ekosistem dan subtema komponen ekosistem. Oke, baik, terima kasih. Demikian tadi beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan, dan besok di kelas kita akan berjumpa kembali, Ibu, dalam kegiatan observasi pembelajaran. Dan setelah kegiatan observasi pembelajaran kita juga akan berjumpa kembali dalam kegiatan pasca observasi bersama pengajar praktik seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup ada satu pertanyaan lagi terkait kegiatan kita pada hari ini, Ibu. Kira-kira apa manfaat yang Ibu dapatkan dari kegiatan pra-observasi sebelum membelajar seperti sekarang ini, Bu? Terima kasih. Untuk manfaat yang saya dapatkan dari pra-observasi adalah saya menjadi lebih siap dan percaya diri dalam menyiapkan pembelajaran di kelas saya yang akan saya laksanakan berikutnya, seperti itu, Bapak. Oke, baik, terima kasih Ibu Sunarmi atas waktunya di hari ini dalam kegiatan pra-observasi. Semoga besok di hari Kamis kita bisa berjumpa di kelas untuk
kegiatan observasi pembelajaran. Mungkin cukup dari saya, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Tadi pagi sarapan tidak? Oh, coba Benar Mi bertanya. Mesa tadi sarapan lauknya apa? Ayam. Mbak Hamidah? Telur. Mas Rafael? Oh, bakso. Untuk Mbak Tani kan tadi sarapannya apa? Mie goreng. Oke. Jangan lupa sarapan ya. Sarapan itu penting. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Siapa saja yang masuk hari ini, Ge? Untuk hari ini Ibu ingin mengabsen. Coba. Adeka? Oke. Aldo? Oh, tidak masuk. Kenapa? Sakit. Moga cepat sembuh, Ge. Alisa? Arindi? Firly? Hamidah? Huda? Iqbal? Kaila? Meisya? Rafael? Stevi? Kemana? Sakit. Kita doakan cepat sembuh ya. Tania? Tatia? Berarti yang tidak masuk ada 2 orang ya. Ya, kita doakan moga cepat sembuh. Oke. Untuk mengalami pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon untuk Mbak Meisya untuk menyiapkan temannya untuk berdoa. Silakan. Siap, gerak. Tundukkan kepala, angkat tangan, berdoa mulai. Untuk Mbak Meisya ya. Sebelum materi yaitu kita akan belajar tentang tema 5 yaitu ekosistem. Mari kita untuk rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa
Indonesia, yang mana kita mempunyai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, mempunyai tanah air, mempunyai bangsa yaitu bangsa Indonesia. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tema 5. Subtema 1 pembelajaran ke-1. Oke, dari tema 5 yaitu tentang tema ekosistem. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk lebih semangat lagi, mari kita masyarakat tepuk semangat. Coba Mbak Kaila dipimpin teman-temannya untuk tepuk semangat. Yuk, coba kita berdiri semua yuk. Yuk. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat semua ya. Nah, di sini Ibu akan menerangkan yang pertama yaitu menyimpulkan informasi penting pada teks non fiksi. Yang pertama, ide pokok teks atau inti dari suatu permasalahan dalam sebuah teks. Bagaimana caranya? Untuk dapat menentukan ide pokok tersebut, kita dapat membaca dengan seksama, dengan teliti. Nah, dalam satu paragraf teks non fiksi biasanya terdapat informasi penting atau permasalahan yang dasar dari sebuah teks tersebut. Pada kalimat itulah ide pokok dapat ditemukan. Oke, di sini Ibu mempunyai sebuah bacaan. Coba Mbak Alisa dibaca paragraf yang pertama, yuk. Dibaca dulu, Bapak ambil berdiri. Yuk, kelihatan? Yuk, baca yang keras. Selain berkembang biak, hewan juga mengalami daur hidup. Daur hidup hewan merupakan tahap tumbuh binatang mulai dari lahir hingga dewasa. Berikut penjelasan selengkapnya. Selayaknya makhluk hidup pada umumnya, hewan juga memiliki daur hidup hewan tersendiri. Adapun daur hidup hewan merupakan bagian dari tahap perkembangan mereka sejak menetas atau lahir me- sampai tumbuh dewasa. Oke, terima kasih. Oke, tadi sudah membaca ya. Paragraf yang pertama. Adakah yang tahu ide pokok paragrafnya yang mana? Oke, Mbak Mesya dibaca ide pokok paragraf yang pertama yang mana? Hewan juga mengalami daur hidup. Oke, hewan mempunyai hewan mengalami daur hidupnya. Coba informasi penting yang lain apa? Ada yang tahu? Informasi yang ada di situ selain tadi, yo coba yang lain. Selain Mbak Mesya ada tidak? Di situ ada disajikan hewan merupakan bagian dari tahap perkembangan mereka. Sejak kapan? Sejak menetas atau lahir sampai tumbuh dewasa. Nah, di sini anak-anak bisa mencarinya dengan membuat peta pikiran. Coba Bu Narmi akan memberikan contoh tadi ya. Nah, kita akan belajar yang paragraf yang kedua. Coba paragraf yang kedua nanti kita buat peta pikirannya. Peta pikirannya paragraf yang kedua dan ketiga.
Kita cari ide pokoknya dan informasi pentingnya. Oke, coba yang pertama, yang kedua itu ide pokoknya yang mana? Oke, Mbak Kaila, coba dibaca. Adapun proses perkembangan binatang berbeda-beda. Oke. Adapun proses perkembangbiakan binatang berbeda-beda. Misalnya saja pada hewan ayam dan juga kucing. Coba ditulis ke depan. Yang ide pokoknya ditulis di depan. Yang kolom yang pertama ditulis. Ya, di situ. Adapun proses perkembangan binatang berbeda-beda. Oke, itu tadi ide pokoknya. Coba siapa yang bisa menentukan lagi informasi pentingnya sih yang mana? Ayo, coba. Maaf, Mbak Tatia bisa menyebutkan? Ayo, siapa lagi? Udah, Mas Huda, yuk maju. Ayo. Berarti perubahan bentuk yang menyerupai induknya. Berarti informasi pentingnya adalah perubahan bentuk menyerupai induknya. Perubahan bentuk menyerupai induknya. Oke, di sini. Paragraf yang ketiga. Siapa yang bisa menentukan? Oke, Mbak Tania. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam proses kembang biaknya dinamai sebagai metamorfosis. Oke, tulis ke depan. Untuk paragraf yang ketiga adalah perubahan bentuk dalam proses perkembangbiakannya dinamakan metamorfosis. Metamorfosis. Perubahan bentuk dalam proses perkembangbiakannya dinamakan metamorfosis. Informasi pentingnya apa? Yuk coba Mbak Arindi nanti coba yang kedua yuk. Maju yuk. Berarti metamorfosis itu ada berapa itu? Di situ disajikan ada berapa? Ada dua apa? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak. Oke, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Siapa yang bisa maju ke depan? Ayo. Ayo coba. Oke, Mbak Tatia. Lagi yuk, nggak apa-apa, ayo. Di sebelah sana ya. Nah, dari itu tadi, dari informasi ide pokoknya, terus ditemukan lagi informasi pentingnya. Jadi anak-anak lebih tahu, lebih jelas, lebih paham memahami isi dari sebuah teknologi fiksi. Ya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah maju ke depan. Oke, di sini setelah kalian mempelajari tadi tentang teks non fiksi dan menemukan informasi penting, Bu Guru mempunyai lembar kerja siswa. Nah, di sini Ibu bagikan, kalian bagi
sudah dibagi menjadi berapa 4 kelompok. Nah, setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Kalian diskusikan dengan teman kalian, dengan sebangku kalian. Coba ini diberikan ke temannya, Mbak Tatia ya. Di situ ada bacaan. Berikut bacalah dengan seksama. Tentukan informasi penting atau pokok pikiran teks tersebut dan tulis ke dalam peta pikirannya. Nah, itu ada teks yaitu daur hidup apa? Daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk yaitu Aedes aegypti, penyebaran demam berdarah. Nah, di situ ada lengkapilah peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Coba dikerjakan bersama kelompoknya. Ayo, yang lain bisa membaca, yang lain bisa menulis. Yuk. Oke, dari hasil evaluasi tadi, sebagaimana kalian mendapatkan informasi atau dapat dari ilmu yang kalian dapat dari hasil yang kalian kerjakan tadi, sudah ada yang sudah bagus sekali, yang betul semua, ada yang salah 1, ada yang salah 2. Nah, sudah memenuhi KKM. Nah, nanti anak-anak akan ibu berikan tugas yaitu soal pengayaan, nanti bisa dikerjakan ya. Soalnya nanti dibagi ya, dibagikan ke teman-temannya. Soalnya ayo coba dibagikan itu, nanti bisa dikerjakan. Nah, di sini anak-anak tadi belajar mengenai informasi penting tentang peta pikiran, tentang daur hidup hewan sempurna maupun tidak sempurna. Nanti kalian dapat pelajari di rumah ya. Dapat kalian pelajari di rumah dengan dikerjakan nanti di rumah itu. Nah, sekarang biar lebih semangat, ayo kita tepuk lagi yuk. Mbak Tania, ayo temannya dibantu biar tepuk, biar semangat sebelum pulang. Tepuk semangat. Oke, wah masih semangat, mau pulang udah semangat juga ya. Nah, nanti anak-anak bisa belajar di rumah untuk materi berikutnya. Ayo Kak Teke, Mas Diki sama Mas Rafa. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tetap masih tema berapa? Tema 5, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Nah, nanti buku paketnya bisa dibaca. Terus soal yang diberikan Gunarmi nanti bisa dikerjakan. Nah, jadi kita wajib belajar, minta bantuan orang tuanya di rumah. Jangan malas belajar. Belajar itu paling utama untuk meraih cita-cita. Oke. Pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ayo, Kak Mesya memimpin doa teman-temannya. Siap. Tundukkan kepala, angkat tangan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
Terima kasih Mbak Maisya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukunya boleh dimasukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rizky. Selamat pagi Bu Sunarmi. Selamat pagi. Terima kasih untuk kehadiran Mbak Rizky dan Bu Sunarmi pada kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin kemarin pada kegiatan praobservasi kita berdua ini, tapi sekarang kita bisa bertiga dengan Pak Rizky selaku pengajar praktik di CGP Angkatan 9 bersama kami di Angkatan 9 di Kabupaten Malang. Untuk kegiatan hari ini nanti kita akan mengadakan percakapan pasca observasi terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin di kelas, dan kita hanya sedikit akan berbincang-bincang sebentar terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, dan mungkin nanti juga akan diberikan penguatan oleh Pak Rizky selaku pengajar praktik di CGP Angkatan 9. Mungkin yang pertama dari kegiatan pembelajaran kemarin, bagaimana benarnya mungkin ada yang ingin disampaikan terkait kesannya, apakah mungkin ada grogi ataupun bagaimana ketika rekaman? Iya. Dari pengalaman pembelajaran yang saya lakukan kemarin masih banyak kekurangan, mungkin dari segi keaktifan siswa, dari materi pembelajaran, dari media yang saya gunakan. Untuk menurut Bu Nabi, apa yang mungkin masih perlu ataupun kurang dari kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah Ibu laksanakan? Dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu masih banyak kekurangan, terutama dalam kelompok, Pak. Kelompok itu kan kita buat kelompok dalam diskusinya, tapi karena belum maksimal, karena banyaknya anak kita bagi beberapa, jadi satu kelompok itu lebih dari 5 anak, jadi kurang maksimal lah seperti itu untuk keaktifan dalam berdiskusi. Berarti untuk kemarin mungkin Bu Nabi merasa ada yang kurang dari keaktifan anak karena komposisi kelompoknya masih terlalu gemuk, terlalu banyak, jadi anak sebagian aktif, sebagiannya sih kurang. Kurang aktif atau iya. Selanjutnya mungkin apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran yang akan datang ataupun di hari selanjutnya terkait pembelajaran kemarin yang sudah Ibu laksanakan, mungkin seperti itu? Terima kasih. Untuk tindak lanjut yang saya lakukan untuk pembelajaran berikutnya, saya akan lebih mempersiapkan lagi dalam proses pembelajaran, terutama dalam persiapan RPP, terus strategi pembelajaran yang saya gunakan, media apa yang cocok dalam untuk pembelajaran tersebut, sehingga anak lebih aktif, lebih menguasai materi untuk pembelajaran berikutnya. Seperti itu, Pak. Bagus sekali. Mungkin terkait tindak lanjut sudah Ibu sampaikan tadi, dan selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan terkait kriteria ketuntasan dari proses pembelajaran. Apakah sudah sesuai dengan aspek-aspek yang Ibu harapkan untuk dikembangkan kemarin, Bu? Iya, alhamdulillah sudah. Dari kriteria ketuntasan, anak sudah bisa menguasai pembelajaran, dapat menjawab soal-soal yang ada, sudah memenuhi KKM, seperti itu, Pak. Terus dalam kegiatan pembelajaran itu sebagian besar siswa itu sudah aktif menguasai pembelajaran yang saya berikan, berdiskusi dengan kelompok. Nah, terutama bagi diri saya akan terampil lagi dalam menggunakan media pembelajaran, metode yang saya gunakan, sehingga dapat berdampak dalam pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Oke, bagus, terima kasih. Untuk rencana ataupun waktu melakukan perbaikan kira-kira kapan Bu sebenarnya akan melaksanakan? Terima kasih, Pak. Untuk tindakan selanjutnya untuk dalam perbaikan pembelajaran, saya dapat melakukan perbaikan dalam waktu dekat. Untuk proses perbaikan dalam hal RPP, media pembelajaran, metode dan strategi, sehingga saya dapat memperbaikinya lebih cepat sehingga anak-anak mudah menguasai materi yang saya berikan. Seperti itu, Pak. Terima kasih.
Jadi termasuk perbaikan dalam mengatur komposisi kelompok juga. Iya, gitu? seperti itu. Jadi mungkin kelompok saya bagi menjadi beberapa, jadi tidak terlalu banyak. Jadi anak sudah bisa menguasai dalam diskusi, bertukar pendapat, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Sunarmi atas waktu yang sudah diluangkan pada pagi hari ini bersama saya dan Pak Rizky selaku pengajar praktik. Dan mungkin nanti kita akan masih bisa berkolaborasi lagi dalam memberikan ataupun meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik untuk terus memperbarui kemampuan kita dalam memberikan pembelajaran kepada murid. Mungkin selanjutnya ada umpan balik ataupun penekanan dari Pak Rizky selaku pengajar praktik. Pak. Terima kasih. Tentu saja untuk apa yang sudah Bapak lakukan, terima kasih Pak Henry sama Bu Narni untuk kegiatan pasca ini. Secara keseluruhan saya katakan sudah baik karena Pak Henry selaku supervisornya ini sudah melakukan beberapa teknik kompetensi di dalam coaching ya. Karena coaching itu kita tidak hanya mengumpulkan saja, tapi kita menggali potensi yang kita coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan di sini. Yang pertama tadi tentang apa itu percakapan ini yang menjurus pada kegiatan yang telah dilakukan. Sekali lagi sudah baik. Ada beberapa tambahan sedikit dari saya. Secara umum itu memang baik, tetapi mungkin di lain kesempatan dengan bisa mengadakan di dalam wawancara ini ataupun sesi ini dengan secara spesifiknya ya. Misalkan yang dibahas kemarin tentang apa, kan beliaunya mengajar nah, topiknya apa kemudian kan kalau itu berasal atau tidak kan ada indikatornya atau kan indikator kapannya apa dan sebagainya. Jadi ini tadi kan sebenarnya sudah betul, tapi kan masih secara umum ya, hanya pelajaran kemarin. Tapi misalkan tentang istilahnya apa ya, ekosistem ataupun perkembangbiakan apalah itu kan nanti di situ. Sehingga pada waktu pas di ini tadi terjadi dialog ini tadi kan dengan tanya area pengembangannya apa itu. Dan setelah itu kan dengan ya kita nanti bisa menanyakan selain tadi yang sudah ini dari baik adanya ini punya keinginan ataupun mungkin ada area yang ingin dikembangkan selanjutnya seperti itu. Jadi ini hanya apa itu secara spesifik saja, tapi secara umum itu sangat baik ya, karena dari segi kompetensi ada sama di Pak Henry kan sudah melakukan di kompetensi coaching ya. Jadi ini beberapa memang ini tadi langsung menuju pada setelah observasi pasca. Jadi walaupun sudah ada nanti kan saya lihatnya di dokumen prasama observasi yang nanti ya. Itu mungkin hanya catatan dari saya, dari kami ya. Jadi secara keseluruhan sudah sangat baik. Lalu dengan catatan itu tadi ya, untuk kedepannya agar ada yang diskusi. Jadi itu nanti kan walaupun nanti coachingnya itu jangan sampai terus, misalkan dalam pembelajaran, tetapi kan yang dibahas kan topiknya lain-lain. Mungkin perkembangbiakan, mungkin nanti apa dan sebagainya. Dan saya pesan untuk ini nanti bisa juga ditularkan ke teman-teman karena kita saling sharing baik-baik. Apalagi di sini kan di Google-nya banyak ya. Ada dua nanti. Nah mungkin ada nanti kan bisa berkolaborasi demi sekali lagi orientasinya pada edukasi. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih sekali lagi terhadap teman-teman di Sunarmi Pak Henry yang telah melakukan kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin hari ini cukup Bu Narmi, Pak Rizky, kegiatan yang kita lakukan untuk kegiatan yang supervisi akademik yaitu coaching. Dan mungkin ataupun di kesempatan yang lain kita akan masih berjumpa kembali, semoga dalam keadaan sehat ini. Mungkin Pak Henry, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.